Oke, bertemu kembali dengan saya di sini sebagai kolektor saham. Kali ini kita akan intermezzo dulu, membahas tentang kabar atau isu yang mengatakan bahwa anak usaha atau cucunya dari Petrindo atau Cuan, yaitu PT Antam, Intam ya. Kita udah familiar dengan Antam, akan IPO di akhir tahun atau awal tahun depan. Ya walaupun kabar ini sebenarnya sudah ditepis oleh pihak Petrindo atau Barito Group itu sendiri, namun biasanya memang apa yang sudah diisukan itu memang sudah ada rencana ya, karena ya logikanya nggak mungkin orang menebak dengan rinci dari sekian banyak usahanya yang masih private. Orang berani menggosipkan bahwa dengan tepat saham Intam yang akan IPO ya. Jadi itu salah satu hal yang meyakinkan saya bahwa perusahaan ini memang akan IPO. Sama halnya pada 2024 IPO-nya si CDA juga sempat dibantah oleh grup Barito. Namun nyatanya memang pada akhirnya memang IPO ya. Oke, PT Intam cucunya Petrindo milik Pak Prajogo. Kalau kita melihat PT Intam pada peta besar grup Cuan, posisinya jelas ada di bawah kendali penuh ya. Struktur kepemilikannya dipegang oleh PT Ekuator Sumber Energi dengan porsi 100%. Artinya secara keputusan, arah bisnis dan pengendalian, Cuan memang bisa mengatur hampir semuanya, gerak, langkah, keputusan dan lain-lain. Lalu secara administratif PT Intam berkantor di Jakarta, tapi site-nya atau lapangan permainannya ya ada di sektor pertambangan emas dan perak, ditambah perdagangan besar logam dan biji logam. Izin resminya untuk menjalankan bisnis ini baru keluar pada 29 September tahun 2022. Sehingga kalau dibandingkan dengan anak usaha batubara yang sudah lainnya, itu tentu kurang pas, karena di sektor batubara grup ini sudah matang dan umur operasinya juga lebih lama dibandingkan Intam ini, dan bisa kita katakan ini masih dalam tahap eksplorasi. Lalu dari sisi aset, ukurannya relatif kecil. Per Juni 2025 total aset sebelum eliminasi tercatat sebesar 4.000 USD atau sekitar 65 miliar. Angka ini sudah naik tipis sebenarnya dari posisi tahun lalu di data 31 Desember 2024 yang hanya sebesar 3.000 USD atau sekitar 60 miliar. Kalau dibandingkan dengan total aset grup yang keseluruhannya mencapai 2 juta USD atau berapa gitu ya, sekitar 34 triliun, kontribusinya hanya sekitar 0,19%. Jadi walaupun secara legal punya lahan dan izin tambang luas, bobotnya di neraca grup ini masih seperti titik kecil di sebuah kertas yang besar. Bahkan di laporan aset eksplorasi dan evaluasi, nama PT Intam tidak muncul sebagai entry terpisah. Kemungkinan digabung di kategori lain-lain ya, atau dicatat di level konsolidasi yang berbeda. Lalu untuk liabilitas, ekuitas, laba rugi dan arus kas, tidak ada angka yang dipecah per anak usaha. Tapi maaf ya, saya nggak bisa tampilin data yang saya sebutkan atau saya baca karena saya sudah menyalin di note kecil saya, karena datanya cukup tidak terbuka karena memang belum TBK dan saya mengumpulkan dari berbagai sumber. Oke, lanjut. Semua hasil operasi PT Intam ikut tergabung di segmen usaha pertambangan Cuan terkonsolidasi ya, di mana di semester 1 2025 menghasilkan pendapatan sekitar 300.000 USD atau 4,9 triliun.
Melihat kecilnya PT Intam ini, wajar bila kontribusinya ke pendapatan dan laba segmen ini hanya disebut sebagai pendapatan lain-lain. Lalu pertumbuhan asetnya selama 6 bulan pertama 2025 sebesar 278.000 USD atau sekitar 4,5 miliar, menandakan ekspansi yang masih sangat terbatas dan belum ke tahap operasional yang menjanjikan. Lalu masuk ke ranah perjanjian atau transaksi pihak berelasi, PT Intam tidak muncul di catatan-catatan penting seperti yang dimiliki Petrosi atau Tamtama Perkasa. Jadi di daftar transaksi pihak berelasi juga tidak ada catatan aktivitas signifikan yang mengarah langsung ke PT Intam. Data cadangan emas atau peraknya pun tidak dipisah ya. Semua disajikan secara umum seperti untuk properti tambang grup yang tidak dirinci secara khusus. Yang cukup mencolok justru di bagian izin ya. PT Intam memegang izin usaha IUP, izin usaha pertambangannya, produksi yang berlaku yaitu 20 tahun sejak 22 Oktober 2015 dengan cakupan area 18.500 hektar. Selain itu mereka juga memegang izin pinjam pakai atau apalah gitu istilahnya ya, di kawasan hutan yang belum dikelola pada tahun 2025 yang berlaku 2 tahun sejak 22 April tepatnya, seluas 6.800 hektar. Lokasinya berada di Kecamatan Lantung Ropang dan Lenang Guar ya, itu di Kabupaten Sumbawa, NTB. Jadi walaupun pusatnya di Jakarta, operasi sebenarnya itu berada di NTB, layaknya tambang-tambang yang berada di Kalimantan ya. Jadi kantor pusatnya ada di Jakarta. Sebenarnya asetnya ini masih seperti dipersiapkan ya, kayak lahan dan izin yang panjang dengan lahan yang besar yang belum dikelola. Itu masih dalam tahap perencanaan dan eksplorasi mungkin. Kalau dibandingkan dengan anak usaha besar lainnya, jaraknya sebenarnya sangat jauh ya. Petrosi misalnya punya aset sebesar 19 triliun, lalu Multi Tambang Jaya punya aset 3 triliun, dan cuan itu sendiri sekitar ya cukup jauh lah ya perbedaannya. Lalu dan lain-lain, perusahaan kecil-kecil juga sebenarnya tidak semini ini. Namun saya juga bingung kenapa ini yang diisukan IPO ya. Mungkin dengan track recordnya Pak PP, sebuah perusahaan atau anak perusahaan bisa disulap dalam sekejap menjadi beraset jumbo. Apa ya, ini seperti diversifikasi kecil lah ya, karena kita tahu Pak PP di tambang itu mayoritas ada di batu bara, dan PT Intam ini memang menjadi pintu masuk ke sektor emas dan perak, memberikan diversifikasi luar biasa di bisnis utamanya yang batu bara tadi ya. Namun sisi aset dan kontribusi sebenarnya belum kelihatan karena memang menurut saya sekali lagi ini belum dikelola. Karena itu juga saya tidak bisa memperlihatkan secara rinci ya kontribusi konsolidasi di cuan di Petrindonya sendiri. Jadi sebenarnya kekuatan utamanya ada di kepemilikan izin dan lahan yang cukup luas. Jadi bila nanti dikelola dan dikembangkan atau dimaksimalkan, bisa menambah bobot atau bisa berkontribusi yang lebih besar ke laporan keuangan induk seperti cuan dan grup Barito ya tentunya ya. Jadi saat ini perannya lebih strategis di atas kertas sebenarnya, sambil menunggu realisasi operasional yang bisa mengubah angka-angka kecil ini disulap menjadi jumbo. Ya tentu itu sebuah keahlian yang sama-sama kita tahu. Oke, mungkin ini singkatnya ya. Kita masih akan tunggu perkembangan selanjutnya tentang isu ini. Ya sama-sama kita nantikan IPO Naga berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.